Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini kami dari kelompok 5 kelas A01 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Accommodation, Adaptation, and Modification Curriculum atau akomodasi, adaptasi, dan modifikasi kurikulum. Di mana tugas ini yaitu merupakan tugas dari mata kuliah Modifikasi Pendidikan Khusus dengan dosen pengampu Ibu Mirnawati. Baik, sebelum memasuki materi, perkenankanlah kami untuk memperkenalkan diri dari anggota kelompok kami. Yang pertama, saya Destia Bekti Fitriani dengan NIM 19101272200012 dari kelas A01. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa Rahmi, NIM 19121271200008 dari kelas A01. Perkenalkan, nama saya Lydia Mahfitwani, NIM 19112732004A01. Baik, langsung saja memasuki materi yang pertama, yaitu mengenai adaptasi kurikulum. Apa sih itu adaptasi kurikulum? Adaptasi kurikulum adalah proses berkelanjutan yang mengubah kurikulum reguler yang ditentukan dengan memodifikasi atau mengadaptasinya dalam hal konten atau penyampaian instruksi untuk memenuhi persyaratan belajar siswa berkebutuhan khusus. Isi, proses pengajaran, penilaian dan evaluasi, dan lingkungan fisik dapat dimodifikasi atau diadaptasi dan kegiatan harus fleksibel agar siswa mendapat manfaat dan mencapai keberhasilan di kelas. Adaptasi kurikulum diperlukan untuk memfasilitasi proses belajar mengajar ketika ada siswa yang mengalami kesulitan belajar di kelas umum, menyederhanakan dan mengurangi isi agar siswa dapat menyerap bagian dari kurikulum, memastikan bahwa semua peserta didik mendapatkan akses ke pengalaman belajar yang berkualitas dan bermakna, dan anak berkebutuhan khusus tidak merasa dikucilkan dalam memahami materi pelajaran. Pedoman adaptasi kurikulum model adaptasi tidak boleh mengubah konsep asli kurikulum yang digunakan, memberikan pengalaman yang sama, modifikasi bahan ajar, hendaknya bertujuan untuk memfasilitasi antisipasi maksimal anak-anak berkebutuhan khusus. Model adaptasi kurikulum, model duplikasi, model 1 modifikasi, model substitusi, model 1 omisi. Baik, saya akan menyambung penjelasan dari Lydia tadi. Telah dikatakan bahwa model adaptasi kurikulum terbagi menjadi 4, yaitu ada duplikasi, modifikasi, substitusi, dan omisi. Yang pertama yaitu model duplikasi. Duplikasi artinya meniru atau menggandakan. Dalam kaitannya dengan model kurikulum, duplikasi berarti mengembangkan atau memberlakukan kurikulum untuk peserta didik berkebutuhan khusus secara sama atau serupa dengan kurikulum yang digunakan untuk peserta didik pada umumnya. Model duplikasi dapat diterapkan pada 4 komponen utama, yaitu tujuan, isi, proses, dan evaluasi. Yang kedua ada model modifikasi. Modifikasi di sini artinya merubah atau untuk disesuaikan. Di mana model modifikasi ini yaitu cara pengembangan kurikulum. Kurikulum umum yang diberlakukan untuk peserta didik reguler diubah untuk disesuaikan dengan kemampuan anak berkebutuhan khusus. Modifikasi diperlakukan pada 4 komponen pembelajaran yaitu tujuan, materi, proses, dan evaluasi. Yang ketiga ada model substitusi.
Substitusi artinya yaitu mengganti, di mana substitusi ini berarti mengganti sesuatu yang ada dalam kurikulum umum dengan sesuatu yang lain. Penggantian dilakukan karena hal tersebut tidak mungkin diberlakukan kepada anak berkebutuhan khusus, tetapi masih bisa diganti dengan hal lain yang kurang lebih sepadan atau memiliki nilai yang kurang lebih sama. Model penggantian terjadi pada tujuan pembelajaran, materi, proses, atau evaluasi. Dan yang terakhir ada model omisi. Omisi berarti menghilangkan. Dalam kaitannya dengan kurikulum, omisi ini yaitu upaya untuk menghilangkan sesuatu atau bagian atau keseluruhan dari kurikulum umum, karena hal tersebut tidak mungkin diberikan kepada anak berkebutuhan khusus. Bedanya dengan substitusi adalah jika dalam substitusi ada materi pengganti yang sepadan, sedangkan dalam model omisi tidak ada materi pengganti. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu apa sih akomodasi kurikulum itu? Akomodasi dalam Kamus Learner dan Klein 2006 adalah penyesuaian dan modifikasi program pendidikan untuk memenuhi kebutuhan anak dengan kebutuhan khusus. Menurut Hayden 2004 memaknai akomodasi sebagai perubahan yang dilakukan supaya siswa berkebutuhan khusus dapat belajar di ruang kelas biasa. Nah, jadi akomodasi dapat diartikan sebagai perubahan berupa penyesuaian dan modifikasi yang diberikan untuk siswa berkebutuhan khusus sesuai dengan kebutuhannya. Akomodasi dalam pembelajaran yang diperuntukkan untuk anak berkebutuhan khusus tetap mengacu pada dua prinsip pengajaran dalam pendidikan kebutuhan khusus atau PKKH. Nah, dua prinsip pengajaran tersebut meliputi keberhasilan yang disegerakan dan menghindari hal-hal yang dapat menyebabkan kegagalan pada anak. Akomodasi kurikulum ada 4 kategori. Jadi sebagai hasil dari adaptasi, akomodasi adalah dukungan aktual yang memberi siswa akses yang sama ke pengajaran. Nah, 4 kategori utama dari akomodasi itu tadi yaitu yang pertama, penyajian bahan pengajaran. Nah, akomodasi ini membantu siswa mengakses materi dengan menyajikan informasi dalam mode alternatif seperti visual, taktil, auditori, atau kombinasi format visual dan auditori. Lalu, yang kedua, respon siswa terhadap instruksi kelas. Akomodasi ini memungkinkan siswa untuk mendemonstrasikan pengetahuan atau keterampilan dengan cara yang berbeda. Yang ketiga, ada waktu instruksi. Akomodasi ini mengacu pada jumlah waktu yang dibutuhkan siswa untuk menyelesaikan tugas atau penilaian atau bagaimana waktu diatur untuk tugas dan penilaian tersebut. Lalu yang terakhir atau yang keempat yaitu pengaturan instruksional. Akomodasi ini mencakup ruang sumber atau menyediakan tempat alternatif dan perlengkapan berbeda untuk menyelesaikan tugas atau penilaian. Selanjutnya yaitu modifikasi kurikulum. Modifikasi mengacu pada perubahan substansial seperti dalam konten yang tercakup dalam tugas atau ujian. Menurut Darrow 2007, guru mengembangkan modifikasi ketika siswa tidak dapat menyelesaikan tugas yang sama atau berperan serta dengan cara yang sama seperti siswa pada umumnya dikarenakan sifat dari hambatannya. Secara khusus, modifikasi mengacu pada kurikuler atau perubahan penilaian yang menyesuaikan ekspektasi di bawah serta di atas standar tingkat kelas. Modifikasi melibatkan membuat perubahan pada tujuan pembelajaran, proses pengajaran, tugas dan atau penilaian untuk mengakomodasi kebutuhan belajar siswa berkebutuhan khusus. Adapun pengajar yang membuat modifikasi harus mempertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama, menggunakan modifikasi terkecil yang diperlukan yang akan memberikan tingkat dukungan yang sesuai untuk siswa. Yang kedua, pastikan bahwa modifikasi dikaitkan dengan bidang keterampilan atau topik instruksional yang sama.
Yang ketiga, sedini mungkin dalam unit pembelajaran tentukan modifikasi yang dibutuhkan siswa. Lalu yang terakhir, mendokumentasikan modifikasi dan mengkomunikasikannya dengan orang tua. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Salah dan hilafnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.